baik itu kalimat, kata, frasa, atau lainnya, dengan kaidah yang memiliki standar dan juga mempunyai makna. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan diartikan sebagai kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk huruf-huruf atau tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan memiliki tiga aspek, utama yaitu aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan kata. Sedangkan untuk aspek morfologis menyangkut penggambaran satu-satuan morfemis. Sementara itu, pada aspek sintaksis menyangkut penanda seperti tanda baca. 1. Ejaan Van Ophusen. Van Ophusen merupakan ejaan pertama yang diterapkan di tanah air. Pertama kali dipergunakan pada tahun 1901 yang disusun oleh Charles Van Ophusen atas bantuan Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1896. Ejaan Van Ophusen juga disebut sebagai ejaan lama yang pembuatannya bertujuan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dipahami oleh orang Belanda, yakni menggunakan huruf Latin dan bunyi yang persis dengan tuturan Belanda. Contohnya sebagai berikut ini. Huruf OE untuk menuliskan bunyi U, seperti pada kata-kata Goroe, Itoe, Oemoer, Joega, Roefoet, Leoseoe, Toelis, dan kata-kata lainnya yang mengandung huruf U. Pengecualian untuk diftong AU yang tetap ditulis AU. Huruf J digunakan untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata paja, jak, dan sajang. Tanda diakrik seperti koma ain dan juga tanda trema atau tanda dua titik untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata-kata akal, tak, pak, atau dinamai serta makmur. 2. Ejaan Republik. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia berlanjut ke ejaan Republik yang pertama kali mulai diresmikan pada tanggal 17 Maret 1947. Ejaan yang satu ini juga disebut dengan ejaan Solandi yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Ada beberapa perubahan mendasar dari ejaan Van Ophusen menuju ke ejaan Republik yang mencakup bunyi sentak atau bunyi hamzah yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda kutip di era ejaan pada zaman ini ditulis dengan huruf K, seperti pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan maklum. Menulis kata ulang diperbolehkan menggunakan angka 2 seperti bermain-main, kebarat-baratan, ubur-ubur, undur-undur, dan sebagainya. Awalan di maupun kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi kata depan di seperti pada kata di rumah, di sawah, di ladang tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan, dijual. 3. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD merupakan perubahan dari ejaan baru LDK yang sempat diresmikan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967. Baru pada tanggal 16 Agustus 1972, EYD diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Beberapa kebijakan penulisan yang diterapkan pada EYD: kata ulang ditulis dengan penuh, mengulang unsur-unsurnya. Penanda perulangan tidak lagi ditulis dengan angka-angka. 2. Menjadi penulisan sebagai ubur-ubur, kebarat-baratan, jalan-jalan, kapan-kapan sudah tidak diperbolehkan lagi. Pemakaian huruf F, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa sering. Huruf Q dan X yang bisa digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi digunakan contohnya pada kata senon dan furkon. Awalan di dan kata depan di dibedakan cara penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, di gurun, di kantor, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sedangkan duaan di pada dibeli atau dijual ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Mulai pada masa kini mengenal kata depan dan juga imbuhan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau yang juga disebut EBI
saja merupakan perkembangan ejaan bahasa Indonesia terbaru dan berlaku hingga saat ini. Pedoman ejaan yang satu ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2015. Pada PUEBI ada sedikit perubahan aturan mengenai huruf kapital dan huruf tebal. Selain itu, pada PUEBI juga ada penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf E, sehingga huruf diftong dalam bahasa Indonesia menjadi 4 huruf, yakni I, A, Au, dan Oi. Pada dasarnya memang perubahannya tidak terlalu signifikan. 5. EYDV. Dan yang paling terbaru, EYDV resmi dirilis untuk menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EYDV dirilis berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Nomor 404/24/BS0001/2022 dan ditetapkan pada 16 Agustus 2022. Kurang lebih ada sekitar 50% kaidah penulisan yang berubah pada EYDV ini. Beberapa di antaranya yaitu perubahan redaksi. Perubahannya contoh perubahan tata cara penyajian, perubahan kaidah monoform, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kami dari tadi ya, mengucapkan semoga Jo dan Serla. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan